Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita masih dapat berkumpul untuk membahas presentasi yang berjudul Nominalization. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nurul Azizatul Husna sebagai moderator pada kesempatan kali ini. Saya berasal dari grup 3 yang beranggotakan saya sendiri, Nurul Azizatul Husna, kemudian ada Nurul Hilmi, kemudian ada Nurul Rahmawati. Materi pertama akan dibawakan oleh Nurul Hilmi. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih atas kesempatannya moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurul Hilmi Rizkianti di sini akan menjelaskan tentang definition of nominalization, definisi dari nominalisasi. Jadi nominalisasi di sini adalah proses mengubah kata kerja atau verb dan kata sifat atau adjektif menjadi kata benda atau noun. Dengan proses nominalisasi juga bisa bisa membuat kata menjadi kepala kalimat. Dengan kata lain, kata kerja atau kata sifat yang dinominalisasi menjadi kata benda itu bisa menjadi kepala kalimat. Selanjutnya, ada types of nominalization. Yang pertama itu ada nominalization of verbs. Di sini ada 2 contoh kalimat. Yang pertama itu ada the government is introducing new tax rules that should help those on low incomes. Kata yang bertanda merah itu adalah kata kerja. Is introducing itu adalah kata kerja. Dengan proses nominalisasi akan menjadi the introduction of new tax rules should have those on low incomes. Yang tadinya kata kerja itu ada di tengah bisa menjadi kepala kalimat dengan proses nominalisasi. Kalimat yang kedua, contoh kalimat yang kedua itu ada she was thinking about all the work she had to do and this made her stress. Dan kata kerja di sini itu adalah was thinking, menjadi the thought of all the work she had to do made her stress. Dan di sini ada transform the verbs into nouns atau transformasi dari kata kerja menjadi kata benda. Di antaranya itu ada communicates menjadi communication, concludes menjadi conclusion, decide menjadi decision, dan masih banyak lagi contoh-contoh kata kerja yang dinominalisasi menjadi kata benda. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Saya serahkan kepada moderator. Terima kasih kepada pemateri pertama, yaitu Nurul Hilmi. Selanjutnya, materi kedua akan dibahas oleh Nurul Rahmawati. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang diberikannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahmawati. Di sini saya akan melanjutkan presentasi pemaparan mengenai types of nominalization, yaitu nominalization of adjective. Jika pada sebelumnya jika pada sebelumnya verb bisa dirubah menjadi noun, di sini adjective juga bisa dirubah menjadi noun. Seperti dapat kita lihat pada contoh di layar, the delegate at the conference questioned whether the clothes of the speaker was wearing were appropriate. Appropriate di sana menjadi adalah sebuah adjective. Kalimat tersebut berarti para delegasi pada konferensi itu mempertanyakan apakah pakaian yang dikenakan sang pembicara pantas.
ketika menjadi adjective, appropriate di sini disimpan di akhir. Nah, akan berbeda halnya jika kita merubah adjective tersebut, appropriate tersebut ke dalam noun atau noun phrase. Hal tersebut didapatkan the delegates at the conference questioned the appropriateness of the clothes the speaker was wearing. Yang artinya, para delegasi pada konferensi itu mempertanyakan kelayakan pakaian yang dikenakan oleh sang pembicara. Kemudian, next, slide berikutnya. Selain contoh yang tadi, selain menggunakan selain menambahkan the pada awal kata sebagai tanda bahwa itu adalah noun, dalam beberapa kasus kita juga dapat mendapati bahwa beberapa dari vocabulary tersebut ketika dirubah menjadi noun itu ditambahkan suffix atau kata akhir, ya akhiran. Seperti pada adjective careless ketika dirubah menjadi noun menjadi carelessness. Kemudian different ketika dirubah menjadi nouns menjadi difference. Kemudian applicable ketika dirubah menjadi noun menjadi application dan seterusnya. Next. From those example of verbs and adjective being nouns, jadi dari contoh-contoh tersebut, verb yang dirubah menjadi noun dan adjective yang dirubah menjadi noun, kita dapat mengetahui bahwa yang digunakan sebagian besar pada vocabulary ketika dirubah menjadi noun itu penambahan suffix atau akhiran pada root. Seperti suffix ion, tion, meant, eri, etc. itu digunakan untuk verb yang dirubah menjadi noun. Kemudian suffix atau akhiran ness, ends, ans, y, it, etc. itu digunakan untuk adjective yang dirubah menjadi noun. Mungkin selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih kepada Nurul Rahmawati atas penjelasannya. Selanjutnya, saya sendiri yang akan menjelaskan materi. Materi selanjutnya ialah reason for nominalization. Ada beberapa hal yang bisa kita gunakan. Maksudnya ada beberapa hal yang bisa kita jadikan kenapa kita harus menggunakan nominalization. Yang pertama, making text impersonal and authoritative. By turning actions into nouns, we make the text sound less personal and more authoritative. We then use personal pronouns as I, you, he as much. Maksudnya, dengan mengubah nouns ini, kita bisa membuat teks tidak terlalu menjadi teks yang personal atau teks yang pribadi. Selanjutnya ada adding information. Nominalization is particularly useful because we can do several things to add information to nouns. Contohnya, count, the two charts, describe the two color charts, classify the two color bar charts. Dan dalam tambahan, we cannot do the same with verbs. It is only by changing verbs into nouns that we can add information words to a text in such a concise way. Dan yang ketiga, avoid repetition. We can use nominalization to avoid repetition when we want to revert back to a previously mentioned idea. Sebagai contoh, the number of unemployed increased by 5% last month. The reason for this increase is still unclear. Nominalization can paraphrase what has been said. Maksudnya mengubah dari increase ini
increase yang verb 3 ini bisa menjadi increase kembali ke verb pertamanya. Slide selanjutnya. Ada beberapa contoh. Yang pertama, crime was increasing rapidly and the police were becoming concerned. Menjadi the rapid increase in crime was concern causing among the police. Contoh kedua, Germany invaded Poland in 1939. This was the immediate cause of the Second World War breaking out. Menjadi Germany's invasion of Poland in 1939 was immediate cause of the outbreak of the Second World War. Dan selanjutnya ada his acceptance of the position was received warmly. Maksudnya, the verb accept becomes the noun acceptance. Dan selanjutnya ada contoh thank you for the invitation. The verb invite becomes the noun invitation. Jadi kata dasarnya itu kan sebelumnya invite. Jadi pas mau kita nominalization ini, invite ini berubah kata menjadi invitation. Ditambahkan dengan suffix seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya. Yaitu bisa menambahkan, dalam ini contohnya suffix etition. Selanjutnya, in conclusion, we should see a spike in provide profit soon. Maksudnya, the verb conclude becomes the noun conclusion. Jadi sebelumnya conclusion yang di garis merahi ini kata kerjanya itu conclude. Kemudian di nominalize menjadi conclusion. Ditambah suffix ke akhir katanya. Selanjutnya, government must derive from the will of the population. Penjelasannya, the verb govern becomes the noun government. The verb populate becomes the noun population. Dan selanjutnya ada contoh, attendance is at an all-time low. Pengertiannya ialah the verb attend becomes the noun attendance. Sama seperti sebelumnya, attendance yang di warna merah ini sebelumnya itu awal katanya itu attend. Kemudian ketika dinominalize ditambah suffix di akhir kalimat menjadi attendance. Suffixnya itu ends. Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih kepada para pemateri yang telah memaparkan materinya. Semoga materi presentasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelumnya, ada kesimpulan dari presentasi kita kali ini, yaitu nominalization ialah when we turn an adjective or a verb into a noun or noun phrase. Dan ada beberapa tipe dari nominalization. Yang pertama ialah nominalization of verbs. Yang kedua adalah nominalization of adjectives. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.